halaman 8. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawi Muslim. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedangkan mereka tetap demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1523 nomor 170. Mohon penjelasan dari hadis tersebut. Itu sudah sangat jelas sekali, ya. Meski di tengah-tengah kerusakan umat, tengah-tengah rusaknya zaman, di mana orang mungkin takut atau mungkin malu-malu untuk menyuarakan Quran Sunnah, tetap akan ada segolongan dari umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau ikut-ikutan rusak. Kan ada istilah apa itu? Zaman edan nek ra edan ora keduman. Tetap akan ada sekelompok umatnya Nabi Muhammad milih ora keduman. Tetap menyuarakan kebenaran, tetap menyuarakan Quran Sunnah, karena itu yang menjadi warisan Nabi kita. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Itu warisan Nabi kita, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahnya. Itu disuarakan dan dipegang teguh betul, karena yakin lan tadillu, tidak akan sesat dunia, tidak akan sesat akhirat, apapun resiko dan konsekuensinya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalika. Akan senantiasa ada di saat zaman sekarang ini orang umumnya berbohong, berdusta, dia tetap akan milih kejujuran. Saat sekarang ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi, meski harus dengan jalan fitnah, meski harus dengan cara menjatuhkan kehormatan orang lain, dia tetap akan memilih kejujuran. Dia tetap akan memilih menjaga kehormatan orang lain. Di saat sekarang ini orang berbondong-bondong untuk memenuhi kebutuhan perutnya dengan cara yang haram, sesulit apapun tetap akan ada sekelompok umat Nabi Muhammad yang memilih mencari rezeki secara halal, meski dapatnya hanya sedikit. Di saat sekarang ini banyak orang yang ngakunya Islam namun malu-malu untuk menyuarakan Quran Sunnah, tetap akan ada sekelompok umat dari Nabi Muhammad yang terus dengan gencar menyuarakan Quran Sunnah apapun resiko dan konsekuensinya, karena yakin la yadurruhum man khadalahum au khalafahum, tidak akan bisa memadaratkan orang-orang yang zahiruna 'alal haq, yang tetap menampakkan, menyuarakan kebenaran, itu tidak akan bisa ditimpa madarat oleh orang-orang yang menentangnya, oleh orang-orang yang menyelisihinya. Karena apa? Menyuarakan kebenaran dinullah ini, penolongnya langsung itu adalah Allah. Tempat bergantungnya langsung Allah, pelindungnya Allah. Sedangkan Allah
itu sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Adapun manusia-manusia yang benci ketika Quran dan Sunnah disuarakan, ingin menimpakan madarat, biasanya hanya akan merasakan kepuasan sesaat, seolah-olah bisa menghentikan dakwah Quran, bisa menghentikan dakwah Sunnah. Namun pada akhirnya hancur. Apapun rencananya, wa makru ulaika huwa yabur. Coba diingat itu ayatnya. Fatir kalau tidak salah. Ayat 10 yang berbunyi apa itu? Akhir ayatnya itu astagfirullah, wa makru ulaika huwa yabur. Akhir ayatnya itu bunyinya. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 10. Ya. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Nah, ini janji Allah. Maka bagi orang-orang yang tetap istiqomah menyuarakan kebenaran dinullah ini, di tengah-tengah rusaknya zaman, rusaknya umat, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, pernikahan sesama jenis, pernikahan beda agama menjadi marak, rusak. Namun tetap akan ada sekelompok umat, karena dia hanya mengharapkan kemuliaan di sisi Allah. Dia tidak pedulikan kemuliaan di hadapan manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa memberi kemuliaan pada orang lain sedangkan dia juga pasti mati? Manusia tidak bisa memberi kemuliaan kepada manusia yang lain. Maka jangan silau untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Jangan silau. Tidak dipandang oleh manusia, tidak apa-apa. Tidak tenar. Tidak tenar di kalangan penduduk bumi, tidak masalah, la ba'sa. Namun tenar di kalangan penduduk langit. Itu yang kita cari, kemuliaan di sisi Allah. Jangan silau ingin mendapatkan ketenaran di hadapan manusia. Untuk apa tenar di hadapan manusia namun tidak dikenal di tengah-tengah penduduk langit? Rugi. Khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia kenapa? Ketenarannya hanya sesaat. Itu pun yang kenal hanya segelintir orang, tidak semuanya. Begitu selesai, nyawanya diambil, sudah selesai. Paling keluarganya nangis sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu terus yang masih hidup tetap melanjutkan kehidupannya. Maka cari kemuliaan itu di hadapan Allah. Jangan gentar. Fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah begitu. Jangan takut kepada manusia, takutlah hanya kepadaku. Mangkana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Ini ketetapan Allah. Kemuliaan itu, semua bentuk kemuliaan itu milik Allah. Manusia tidak punya. Namun ingat, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tidak mudah. Ada rintangannya, jalannya terjal. Mungkin akan dimusuhi, mungkin akan dikucilkan, mungkin akan dicaci maki,
Mungkin ada orang yang merencanakan untuk menimpakan madorot. Memang itu sunatullahnya begitu. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid. Namun ingat, segala rencana jahat untuk menghalang-halangi dakwah ini, pelaku-pelakunya diancam oleh Allah mendapatkan siksaan yang sangat keras. Dan ayat ini ditutup wa makru ulaika huwa yabur. Rencana orang-orang tersebut pasti akan hancur. Pasti akan hancur, tidak mungkin berhasil. Memang di awal tampak seperti berhasil, namun yakinlah dengan janji Allah. Orang yang merencanakan menimpakan madorot pada orang-orang yang beriman kepada Allah, itu pasti akan hancur rencananya, tidak akan berhasil. Berhasil hanya sementara, dibukakan pintu-pintu kesenangan dulu, tampak berhasil, ben dosane iki ben pol tenan. Jadi cucuk disiksoi cucuk, dosane pol tenan. Nah, pada akhirnya akan Allah hancurkan. Ya, sampai kapanpun akan selalu ada sekelompok umat Nabi Muhammad dengan keteguhan hati, kesabaran, kesungguhan, keikhlasan, tidak takut apapun kecuali yang ditakuti hanya Allah, terus akan dengan lantang menyuarakan kebenaran dinullah ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?